Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para wargi desa Sukamulya khususnya. Insyaallah dina kesempatan dinten ayeuna dinten Rebo 22 April tahun 2020 genap musim kuring bade ngaduhikeun saperkawis informasi terkait bansos Banpang 2026. Bansos ieu merupakan bansos bukan reguler ya, non reguler, jantan bansos yang dikeluarkan pada saat tertentu ya. Jadi tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat desil 1 hingga desil 4, masyarakat yang kurang mampu, untuk membantu ekonomi karena di bulan kemarin Februari Maret ya, itu ada kenaikan harga ya, tujuannya untuk membantu hal tersebut ya, karena efek dari ini ya, dari Ramadan, sehingga untuk beberapa bahan pokok mengalami kenaikan. Nah, informasinya saat ini ya kita sudah mendapatkan data siapa saja calon penerima ya. Nah, ini jumlahnya, ini ada rekapitulasinya ya, jumlahnya untuk untuk Kecamatan Talegong ini saya perlihatkan. Nah, ini surat edarannya ya, rekap penerima bantuan pangan tahun 2026 alokasi Februari Maret Kabupaten Garut. Nah, untuk Kecamatan Talegong sendiri ini alokasinya ada 6.927 ya. Sedangkan untuk Desa Sukamulya sendiri kita ada di 1.472. Ini kita nomor 2 terbanyaknya setelah Desa Sukalaksana. Nah, dan untuk para calon penerima itu sudah kami dapatkan ya BNBA-nya, dan ini sudah dimiliki juga oleh desa, dalam hal ini melalui Bu Entin selaku Kasih Kasra. Dan saya himbau ya kepada para RT khususnya agar mengetahui ya siapa saja calon penerimanya dari sekarang ya, sehingga nanti ketika datang undangan itu sudah ada persiapan. Dan juga untuk mengetahui apakah warga Bapak Ibu yang ada di wilayahnya apakah sudah masuk, tidak terjaring nggak di bansos sekarang ini ya. Karena apa? Ini sasarannya, sekali lagi, Banpang ini sasarannya adalah, nah ini jika ada pertanyaan ya, Banpang ini diperuntukkan untuk siapa? Ya, ini Banpang diperuntukkan untuk desil 1 hingga desil 4. Secara harfiah artinya ini diperuntukkan untuk masyarakat kurang mampu. Namun demikian ya, karena datanya diambil dari data DTSEN ya, sedangkan data DTSEN ini belum terlalu update juga ya, masih ada beberapa, karena datanya masih baru ya, sehingga masih beberapa ada kesalahan atau masih kurang update lah dari sisi perekonomiannya. Maka untuk itu mohon dimaklum juga ya, jika nanti mungkin akan ada bisa dikatakan yang seharusnya tidak menerima tapi masih menerima ya, karena memang kita masih proses perbaikan data dan juga sistemnya juga mungkin untuk saat ini masih dalam proses adaptasi ya, karena masih ada beberapa misalnya pengajuan tapi prosesnya agak lambat juga ya. Itu mungkin himbauannya kepada para RT ya, karena data yang kita terima ternyata masih ada juga yang berada di luar wilayah gitu. Jadi bukan berasal dari Desa Sukamulya tapi masuk ke Desa Sukamulya. Nah, oleh karena itu maka silahkan ini dimanfaatkan bagi warganya yang belum terdaftar sebagai penerima Banpang namun dia layak ya,
Nah, ini dipersilakan pihak desa untuk melakukan pengganti. Dan silakan Bapak Ibu RT apa bisa merekomendasikan data warganya yang memang sangat layak menerima bansos tetapi tidak masuk ke dalam daftar penerima Banpang saat ini. Silakan dikoordinasikan ya dengan pihak desa, dalam hal ini melalui kasih Kesra, melalui Bontim. Silakan berkoordinasi jika memang ada warganya yang sangat membutuhkan tapi tidak masuk sebagai penerima Banpang. Ya, itu mungkin ya sekilas terkait Banpang, bantuan Banpang tahun 2026 periode Februari dan Maret ya. Dan ini mudah-mudahan tidak ada pertanyaan lagi ya. Datanya dari mana? Ini datanya adalah langsung dari pusat ya, langsung dari pusat untuk desil 1 hingga desil 4. Namun demikian, sekali lagi saya sampaikan, desil ini belum 100% sesuai dengan di lapangan karena data DTSN ini masih baru, dan rencananya di bulan Mei nanti ya, di bulan Mei ini kita akan ada akan ada DTSN versi ketiga ya. Ini kita cari dulu informasinya. Nah, ini di bulan Mei ya, katanya kita akan ada data DTSN versi 3. Nah, ini tentunya sebuah informasi yang cukup baik ya. Nah, ini informasinya ya. Nah, di sini untuk jumlah individu itu ada kenaikan ya, yang semulanya 286 juta sekian yang naik menjadi 287 juta sekian ya. Kemudian juga jumlah keluarga mengalami peningkatan ya, sekitar 200.000 ini ya, 200.000 kepala keluarga ya. Namun DTSN ini kenapa ini masih wacana ya, dan mudah-mudahan terlaksana versi 3 ini informasinya baru muncul di Bappenas ya. Ini versi 3 ini mungkin pembaruan dari data kemarin ya, untuk kegiatan verifikasi PBI ya, mungkin juga itu akan mempengaruhi versi 3 ini ya. Kemungkinan ada kaitannya juga dengan hal tersebut ya, karena diharapkan ya kegiatan verifikasi kemarin itu akan mempengaruhi data lebih akurat ya, tujuannya demikian. Ya, itu saja mungkin untuk informasi. Oh ya, mungkin dari kegiatan ini ya, dari kegiatan Banpang ini juga muncul pertanyaan-pertanyaan ya. Misalnya biasa yang muncul ini ya, pertanyaan-pertanyaan ketika bansos ya, ketika bansos keluar ya, biasa pertanyaan-pertanyaan yang muncul adalah, ini hanya sebagian saja, kenapa yang dapat itu lagi. Nah, begini ya, tujuannya pemerintah jadi yang pertama adalah bansos itu dikeluarkan berdasarkan kriteria ya. Sedang misalnya untuk bansos reguler ya, seperti PKH BPNT ya, itu kriterianya adalah desil 1 hingga desil 4 ya. Kemudian bansos reguler PBIJK atau lebih dikenal BPJS ya, BPJS Kesehatan, itu kategorinya desil 1 hingga desil 5. Nah, demikian juga untuk bansos yang lainnya ya, itu kategorinya
adalah di antara 1 hingga 4 atau 1 hingga 5. Dan untuk saat ini untuk bansos Banpang sendiri itu kategorinya adalah desil 1 hingga desil 4. Nah, jika bertanya kenapa yang dapat itu lagi, pasti yang dapat itu lagi karena kriterianya tadi. Nah, ini yang perlu kita pahami adalah tujuannya ya, tujuan dari pemerintah kenapa desil 1 hingga desil 5 ini terus diberikan bansos ya. Tujuannya adalah agar mereka dapat dapat mandiri ya. Tujuannya memang baik ya, tujuannya memang baik agar masyarakat dapat keluar dari kemiskinan. Namun ya faktanya di lapangan ya kita pahami bukannya semakin membaik, tapi banyak yang menjadi lebih keenakan ya, terlena. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi evaluasi ya, kedepannya memang sudah diwacanakan bansos nantinya itu akan bersifat lebih produktif, bukan konsumtif. Tapi kita tunggu saja ya kapan ini akan diberlakukan. Memang sudah ada wacana ke arah sana, sehingga nanti bansos yang disalurkan bukan lagi bansos konsumtif tapi produktif. Artinya pemerintah akan memberikan pancing, bukan memberikan ikan ya. Tapi ini masih wacana ya, kita tidak tahu kapan akan dilaksanakan. Itu ya yang penyebab kenapa bansos yang dapat itu laginya ya. Jadi bukan karena pilih kasih dari desa, bukan ya, karena itu memang draftnya dari sana ya, regulasinya demikian. Kedua, kenapa dia dapat lalu saya tidak, padahal dari sisi ekonomi dia lebih mampu daripada saya. Nah, ini sekali lagi yang perlu kita lihat adalah desil ya, data yang terdaftar di DTSN. Dan sekali lagi saya sampaikan, DTSN ini masih baru datanya, sehingga mungkin saja karena DTSN ini masih baru, kemudian juga dari sisi algoritma ya mungkin ada kesalahan sehingga kita dapatkan juga ya, beberapa warga kita terdaftar di wilayah orang lain, kemudian juga beberapa warga orang lain masuk ke dalam database kita, ke desa kita ya, sehingga mungkin itu layak tapi ternyata datanya tidak ada gitu. Satu itu ya. Yang kedua adalah dari sisi ekonominya. Dari sisi ekonominya tidak memenuhi kriteria ya, desil yang tadi ya, desil 1 hingga desil 4 atau desil 1 hingga desil 5 ya. Untuk Banpang sendiri ini desil 1 hingga desil 4 ya. Jadi desilnya berada di luar tersebut, di luar desil 1 hingga desil 4. Nah, apa yang harus dilakukan apabila kita merasa layak atau merasa ekonomi kita di bawah orang yang mendapatkan, tapi ternyata kita tidak mendapatkan bansos ya, silakan dapat melakukan pembaruan data ya. Untuk pembaruan data silakan bisa langsung ya ke saya dengan membawa foto kopi KK, kemudian foto rumah ya, dan foto rumahnya itu harus menggunakan aplikasi geotagging ya. Yang saya rekomendasikan adalah GPS map kamera ya, karena itu lebih akurat dibanding aplikasi foto geotagging yang lainnya. Ya, itu penyebabnya. Yang pertama adalah karena desilnya, yang kedua adalah karena terdaftar di luar wilayah ya, atau mungkin sebagian juga belum terdaftar DTSN ya, itu juga kita masih menemukan ya. Karena sekali lagi DTSN ini adalah aplikasi baru ya, sehingga perlu perbaikan, dan insya Allah mungkin di bulan Mei nanti itu kita keluar versi 3, dan mudah-mudahan ini versi 3 ini lebih baik datanya ya. Terus yang selanjutnya adalah bagaimana agar saya mendapatkan bansos. Nah, ini ya untuk kali ini saya mungkin menghimbau bagi bagi warga Desa Sukamulya khususnya ya,
Saya menghimbau kita agar tidak bergantung kepada bansos ya, khususnya yang masih usia produktif ya. Mohon tidak mohon tidak bergantung kepada bansos. Karena apa? Yang pertama, bansos itu sifatnya tidak tetap ya, serta merta mungkin bisa hilang tiba-tiba ya. Ya mungkin yang pernah memiliki bansos pernah mengalaminya tiba-tiba hilang dan sebagainya ya. Apa penyebabnya? Ya banyak faktor ya. Penyebabnya yang terpenting adalah kita jangan bergantung pada bansos, itu yang pertama. Yang kedua adalah bansos ini akan membuat kita ya yang sudah terjadi ya, yang banyak terjadi ya. Ketika seseorang mendapatkan bansos, yang terjadi adalah keenakan atau menjadi lalai ya. Itu banyak ya, banyak kasus demikian ya. Oleh karenanya ya, yang usia produktif mohon kita tidak bergantung kepada bansos ya. Kita usahakan ikhtiar yang lebih diutamakan, atau ikhtiar diperkuat lah, jangan bergantung kepada bansos ya. Yang ketiga adalah mengapa ya jangan bergantung kepada bansos, atau jangan ingin bansos, karena masih banyak orang yang betul-betul layak seharusnya dibantu ya, tapi dia tidak dapat diusulkan atau tidak bisa tidak dapat menerima karena kuotanya sudah penuh ya. Seperti para lansia ya, karena kemarin pindahnya dari TTKS ke DTSN ini berimbas kepada lansia janda ya. Jadi lansia dan janda itu banyak yang bansosnya terhapus karena proses peralihan dari DTKS ke DTSN. Penyebabnya apa? Jadi datanya itu banyak yang keluar, pindah luar wilayah, dan juga banyak yang terhapus tidak masuk ke dalam DTSN ya, sehingga harus dilakukan pengusulan ulang masuk DTSN. Nah, ini bagi mereka para lansia dan para janda ini, mereka tidak bisa menerima bansos walaupun sudah diusulkan, karena apa? Kuotanya penuh, itu kuotanya penuh. Nah, ini harapannya bagi para pemilik bansos yang sekarang yang usianya masih produktif ya, dan dari sisi ekonomi ya, karena ini penerima bansos ini tidak serta merta ya kaum duafa semua ya, karena dalam DTSN ini ada juga yang dari sisi ekonomi ternyata sekarang untuk saat ini sudah mampu ya, karena kita ketahui ya, ekonomi itu naik turun. Dan ini DTSN ini data yang diambil dari beberapa tahun ke belakang, sehingga mungkin tahun ke belakang memang kurang mampu, tapi saat ini sudah mampu. Nah, saya menghimbau bagi para penerima bansos reguler, itu baik PKH dan BPNT, yang memang dari sisi ekonomi sekarang sudah mampu, mohon untuk mengusulkan pengunduran diri ya, baik itu melalui desa, dalam hal ini melalui saya, ataupun melalui pendamping PKH jika bansosnya berupa bansos PKH ya. Untuk apa? Untuk memberikan peluang bagi para lansia atau janda yang belum memiliki bansos, karena tadi ya, karena keluar by system. Nah, oleh karenanya saya menghimbau sekali lagi kepada penerima bansos yang memang sudah layak atau sudah mampu ya, untuk mengajukan pengunduran diri agar tidak menzolimi pihak-pihak lain yang seharusnya dibantu ya. Kasihan ya, ini masih banyak para lansia, khususnya ya para janda yang memang memiliki banyak anak, ataupun karena ekonomi yang kurang mampu, sehingga
kesulitan ya untuk sesuap nasi dan sebagainya. Nah ini saya sangat menghimbau kepada penerima bansos yang memang bansosnya atau kehidupannya sudah lebih baik, mohon segera untuk mengundurkan diri ya. Di sini kita nanti ada persyaratan atau ada berkas yang perlu diisi juga ya, surat pernyataan, lebih tepatnya surat pernyataan pengunduran diri ya. Jadi tidak serta merta kita untuk saat ini ya melalui aplikasi ini, untuk melalui aplikasi SIKNG untuk data DTSN itu harus ada pengunduran diri dari KPM ya. Jadi tidak serta merta desa menghapus, tidak bisa ya, karena itu harus ada persetujuan dulu dari pihak ini ya, dari pihak penerimanya. Ini seperti ini ya. Nah di sini templatenya yang coba kita buka ya. Templatenya ini ya, draft surat permohonan pengunduran berita acara yang ini ya, permohonan pengunduran dirinya, coba kita lihat ya. Nah di sini dibutuhkan materai ya, materai 10.000 ya. Jadi ada nama, nik, alamat, kemudian juga ini dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai penerima bantuan sosial yang selama ini ditawarkan. Pengunduran diri saya ajukan atas kesadaran pribadi dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Pengunduran diri saya ajukan karena, nah ini alasannya apa, misalnya karena mampu ya, ataupun karena memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menerima bansos, walaupun mungkin dari sisi ekonomi ini sederhana lah, tidak terlalu bukan kategori mampu ya, tapi dia ingin memberikan kesempatan bagi pihak lain nih yang dalam hal ini mungkin ya para lansia ataupun janda utamanya, karena saat ini untuk Desa Sukamulya sendiri untuk pengusulan kita hanya fokus untuk saat ini ya, di 2026 ini kita fokus untuk lansia terlebih dahulu. Jika nanti lansia sudah pada masuk sebagai penerima bansos, baru kita mungkin akan membuka untuk usia produktif. Nah untuk saat ini kita utamakan usia non produktif terlebih dahulu ya. Kemudian juga di sini selanjutnya saya bersedia memberikan informasi tambahan apabila diperlukan, serta siap mengikuti proses kualifikasi lanjutan apabila dibutuhkan. Demikian informasi ini saya buat dengan sebenarnya atas perhatian dan kerjasama, saya ucapkan terima kasih. Kemudian dia bermeterai dan ditandatangani. Ya itu ya sedikit mungkin himbauan ya, tadi himbauan tentang Banpang, kemudian juga himbauan terkait para penerima bansos yang mudah-mudahan jika memang layak, karena ini by system ya, jadi mungkin saja Anda pada faktanya adalah menengah ke atas, tapi karena sistemnya masih perlu adaptasi ya, yang mengambil data lama hingga Anda masuk maka segera mengundurkan diri ya. Dan ini untuk di Desa Sukamulya sendiri di tahun 2025 kemarin kita sudah menerima 3 pengunduran diri ya, dan mudah-mudahan saat ini bisa bertambah kembali ya, bisa bertambah dengan kesadaran secara pribadi ya, dengan kesadaran secara pribadi untuk mengundurkan diri agar memberikan kesempatan bagi pihak lain untuk menerima bansos ya, khususnya ini para lansia, karena masih banyak ya di wilayah kita para lansia ya, karena sebab tadi ya, karena sebab sistem sehingga bansosnya dihapuskan ya. Oke, sekian saja dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.